Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Inner Stocks Indonesia. Bagaimana kabar trading Bapak Ibu hari ini? Luar biasa bukan? Hari ini tradingnya sekali lagi memberikan kita profit yang baik. IHSG juga kebetulan dengan tren yang bagus ya. Dan hari ini, ya khusus hari ini saya membawakan mengenai sedikit saya ulas mengenai psikologi trading yang saya ambil dari salah satu the legend dari seorang trader kawak dunia, yaitu Jesse Livermore. Kenapa saya mau ambil Jesse Livermore sebagai salah satu tema yang saya mau angkat malam ini? Karena Jesse Livermore trading pada zaman dimana trading itu nggak secanggih hari ini. Trading itu pakai, orang banyak bilang pakai tape, istilahnya pakai tape. Dulu tuh ini pakai tape. Kalau pernah nonton cuplikan-cuplikan video Wall Street zaman dulu tuh ada mesin kayak mesin telegram itu kayak pita keluar. Mereka itu baca dari itu mereka baca harga berubah dari situ. Dan biasanya ya, kalau bursa Wall Street waktu itu nggak secanggih hari ini, saya yakin. Jadi kalau mamanya kita tinggal di belahan di daerah kota lain gitu kan, pasti ada delay, ada waktu delay yang tidak real time kayak sekarang. Kalau sekarang kita kejar-kejaran real time ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang kemarin ada yang nanya mengenai chart gitu ya. Pak, chartnya lag kok saya pakai chart yang ini kok lag gitu. Kok nggak real time? Kalau mama pakai Henan Putiraya bagaimana? Ami Broker gimana? Oh, itu real time gitu ya. Itu bagus. Terus kemudian beberapa waktu kemarin juga ada yang bilang ketika market lagi padat, wah Pak jangan join sekuritas itu Pak. Kenapa join sekuritas itu? Saya marketnya selisih 10 detik. Bayangin market harga sudah berubah mau jadi 1000, di sini masih 900 gitu loh. Saya beli 900 nggak dapat barangnya karena yang di sana udah 1000 gitu. Saya bilang sampai detik, hitungannya detik gitu ya. Jadi 10 detik gitu jadi meters, jadi urusan gitu. Nah, saya di sini saya kenapa jadi ini sebabnya saya mau angkat seorang Jesse Livermore, trader yang sangat-sangat sukses pada zaman itu, dan dia dengan uang sekian, portofolio dia sekian, mungkin sekian ribu US dollar waktu itu ya, sehingga bisa menjadi jutaan US dollar. Untuk zaman itu besar sekali. Orang dapat profit 1 juta US dollar pada waktu itu tuh luar biasa besar. Dan dia dapat itu bukan dari teknologi yang canggih, dia dapat itu bukan dari kepandaian ilmu trading, mungkin juga nggak sehebat sekarang gitu ya, nggak sehebat sekarang sumber informasi begitu banyak, tools juga begitu banyak, banyak kuantitatif, tools kuantitatif yang baru, yang modern, yang algoritma intelligence yang sudah diciptakan. Dia nggak pakai itu bahkan gitu ya. Nah itu sebabnya saya mau angkat di sini ya, mau angkat karena beberapa waktu kemarin ini saya selalu mengajak Bapak Ibu untuk jangan terlalu, kita memang punya tools yang bagus, yes, punya tools yang bagus, tapi tidak membuat kita menjadi mantengin market terus, melihat monitor terus-terusan. Di saat kita work from home, membuat kita menjadi punya waktu lebih banyak untuk trading, dan itu membuat kita jadi lihat monitor, dan itu kadang-kala justru malah membuat psikologi trading kita jadi kacau sebenarnya. Jadi saya kembali lewat video kali ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita belajar dari seorang Jesse Livermore ya. Nah, salah satu hal yang quotes yang saya ambil untuk pelajaran kali ini adalah Jesse Livermore mengatakan bahwa what happened in the past will happen again. Nah, this is because market are driven by humans, and humans nature never change. Artinya apa yang pernah terjadi di masa lampau pasti akan terjadi kembali. Karena market itu dikendalikan oleh manusia, dan pada dasarnya sifat dasar manusia tidak pernah berubah. Jadi sifat dasar manusia di market itu hanya dikendalikan oleh greed and fear.
Ini yang memegang peranan penting, greed and fear. Dan apa yang terjadi di masa lampau pasti akan berubah lagi. Pasti akan terjadi lagi. Nah, jadi kondisinya adalah kita memang mungkin bisa ya. Kita mungkin memang bisa melihat chart atau melihat trading day by day ya, trading dengan piawai sekali, buy low sell high, buy low, maksud trading buy high, pokoknya tradingnya high speed trading, high frequent trading. Tapi kalau diambil gambaran besarnya, pada dasarnya polanya sama kok, nggak berubah gitu. Polanya sebenarnya nggak berubah. Beberapa kali analisa saya, prediksi saya terhadap indeks IHSG juga berdasarkan pola. Saya juga sering ngomong ke teman-teman, lah ini loh polanya ada begini, ini polanya. Salah satu contoh pola yang sering saya lihat saya tunjukkan ke Bapak Ibu adalah pola IHSG terhadap V-line. Walaupun ini saya punya chart ini adalah kuantitatif trading system ya. Walaupun chart saya ini ada quantitative trading system, tapi kelihatan banget kalau terhadap kuantitatif kita terhadap candle pun ya, terhadap kuantitatif juga dia bergerak sesuai, cukup relevan, sangat relevan bahkan dengan IHSG, pergerakan candle. Seperti Bapak Ibu tahu, IHSG itu bukan hasil trading satu emiten loh. Ini hasil rata-rata dari 700 total emiten di Indonesia ya, dan lihat pergerakannya begitu sampai seperti seolah-olah kayak predictable banget gitu. Ini seperti kita lihat ya kan, mantul di V-line, mantul lagi di V-line ya. Ini mantul lagi. Ini saya sudah pernah buat video ini kemarin ya, 2 hari yang lalu ketika IHSG mantul. Nah, terus ketika kemarin mantul V-line lagi, kita juga udah wah, jangan-jangan besok bisa terbang. Dan itu makanya saya bikin video ini lagi, saya kasih lihat bahwa apa yang kita sebut sebagai pola itu nggak berubah. Bahkan untuk ukuran kuantitatif pun dia menunjukkan bahwa tidak berubah. Kita bisa lihat tuh. Kenapa saya tunggu hari ini? Karena 2 hari terakhir rebound-nya dengan bagus ya. Rebound dengan bagus dan menunjukkan bahwa memang benar-benar tren berubah, tren bergerak sesuai pola nih. Kita lihat IHSG, kan saya juga bilang IHSG bergerak sideways ya. IHSG bergerak sideways, dan jika Bapak Ibu lihat sebenarnya ya memang bergerak sideways. Ini kalau kita kasih garis kotak yang ini, nah IHSG memang bergerak sideways. Nah, ini bergerak sideways di dalam range ini gitu ya. Dan lihat, dia cukup rapi ternyata. Walaupun dia suka offset, berubah arah, maksudnya berubah turunnya lebih dalam. Tapi pada dasarnya dia bergerak sideways. Itu gambaran besarnya, big picture-nya dia bergerak sideways. Kalau mau lebih detail, memang kita kelihatan dari dia bergerak di V-line ini. Pengen naik, kena V-line, naik, kena V-line. Nah, kita mensikapi IHSG, kita akan bahas IHSG nanti next di market review abis ini ya. Tapi pada dasarnya IHSG kalau seperti sudah di sini sudah di atas nih sebenarnya. Hati-hati dengan aksi profit taking yang mana besok adalah hari Jumat. Tidak terasa sudah di hari Jumat lagi, dan kita juga sudah predik bahwa kalau hari Rabu, Kamis rebound, atau Selasa, Rabu, Kamis rebound, potensial Jumat kita akan koreksi lagi, karena secara beberapa waktu kemarin kita lihat polanya seperti itu gitu ya. Nah, itu saya bilang human nature pada dasarnya tidak pernah berubah dan selalu sama ya. Itu udah predictable gitu. Jadi beberapa yang kalau kita menguasai psikologi trading itu sebenarnya gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah adalah sebenarnya kita udah tahu rule-nya, kita udah tahu, cuma kita untuk melaksanakannya susah. Itu yang susah. Nggak segampang apa yang kita ucapkan. Contoh, saya sudah tahu market akan ketemu V-line, akan rebound. Nah, ketika dia turun ketemu rebound, kita sempat di grup suka selalu, malah beberapa kali kita mengatakan bahwa beli ketika ARB. Jadi sampai beberapa kali kita tuh kayak seneng banget ARB nih, sahamnya ARB. Kita seneng banget, dan bahkan di grup ada ya coach kita trading kota
ARB beli, bolak-balik seperti itu ya. Saya nggak menganjurkan itu sih, tapi intinya adalah karena ada polanya, dan itu nggak nggak berubah. Dan satu quotes dari Jesse Livermore yang saya juga senang adalah dia mengatakan bahwa it was never my thinking that made the big money for me. Ya, it was always my sitting. Artinya bukan karena kepandaian dia, bukan dia dapat duit itu bukan karena kemampuan dia untuk analisa yang super, yang dia bisa predik market. Pada waktu itu saya yakin teknologi trading mungkin analisa nggak sehebat sekarang ya. Sekarang ilmunya banyak, kita bisa belajar dari si A, si B, si C, si D. Kalau zaman dulu Jesse Livermore belajar dari siapa kita juga nggak tahu sih. Tapi dia mengatakan bahwa bukan karena hasil berpikir dia yang membuat dia punya duit besar, tapi ketika dia duduk diam. Jadi proses analisa penting, saya yakin penting, dan itu membuat kita menjadi tahu saham apa yang harus kita beli dan kapan kita beli dan kapan kita harus jual. Itu part most important partnya gitu ya, bagian paling pentingnya. Tapi ketika kita mengeksekusi trading plan, kita jalankan itu, kita duduk diam aja, kita setback, duduk diam, kita lihat monitor, liatin aja gerak dia. Contoh, saya beberapa waktu ini, kayak contoh saya merekomendasikan tanggal 21 bulan 9, saya merekomendasikan Wika, PTPP, Adi dan kawan-kawan saya rekomendasikan. Terus kemudian di hari itu juga saya rekomendasikan Adaro, PTBA, ITMG. Dan you know what? Selang satu hari baru jalan. Jadi tanggal 22 kemarin malah nggak jalan, malah cenderung sideways. Saya ingat banget Wika cuma bergerak di level di membentuk candle doji, bahkan harga opening dan pembukaan sama. Dan hari ini bam, Wika sampai naik 1180. Saya ingat banget karena kita trading, saya trading di Wika. Dan kemudian Adaro juga sama. Adaro kita sampai kemarin, kalau sampai 1405 kalau nggak bisa break kita jualan dulu. Dan ternyata hari ini break 1440, tadi sempat 1440 kalau nggak salah, dan kemudian dia turun jadi 1415 penutupannya. Terus ada lagi PTBA juga bagus, dan ya era juga bam naik era. Nah, intinya adalah ketika kita sudah eksekusi, udah duduk diam aja sebelum trailing stop, sebelum level stop loss kita kena, atau sebelum target kita kena, udah duduk diam aja, liatin dulu aja market kondisi mau kemana, santai aja. Contoh juga Akra kemarin sempat sideways, peng sampai ada yang bosen, ada yang keluar dulu, nggak sabar, dan dang, 2 hari ini Akra naiknya luar biasa. Hari ini Akra sempat naik ke 4130 kalau nggak salah. Luar biasa kan? Terus ada lagi Agro, terus apa lagi? Agro itu saya sudah rekomendasikan Agro dari tanggal berapa ya? Dan ya duduk sabar aja, duduk diam. Tapi ada juga yang saya suruh duduk diam, tapi ternyata nggak jalan-jalan juga. Ada gitu ya. Kayak BBYB gitu malah turun. Ada. Tapi kalau kena stop loss ya udah jualan. Udah, kita harus disiplin gitu. Jadi psikologi market itu sebenarnya all about bagaimana kita mematuhi rule yang sudah kita tetapkan. Kalau Bapak Ibu nggak patuhi itu that's it. Kalau kita malam-malam susah tidur gara-gara tadi pagi kita, atau harga penutupan kita bikin galau dan sebagainya, harus ada tanda tanya. Yang bikin kita susah tidur seringkali karena positioning kita masuk kebanyakan, duit yang kita masuk kebanyakan. Berarti Bapak Ibu harus mengkoreksi money managementnya atau risk managementnya. Bikin kita, tahu gitu tadi harusnya saya nggak masuk. Karena apa? Karena Pak Erwin sudah bilang sama saya, beli itu ketika dia lagi naik uptrend dan dia pullback. Nah, kenapa saya beli lagi di pucuk ya? Apalagi di atas selendang jauh, kenapa saya beli gitu sampai nggak bisa tidur. Nah, berarti ada yang something wrong dari trading plan atau yang Bapak Ibu. Jangan-jangan belinya nggak pakai trading plan. Ini yang gawat banget ya. Ini yang gawat banget. Nah, jadi trading itu bukan yang kita pantengin terus, kita analisa. Kemarin ada yang nanya di grup ya, Pak, tolong dong ajarin bagaimana caranya kita pilih saham yang sedang trading, sedang uptrend dan sebagainya.
ya itu adalah memang part of strategi, ada bagusnya memang kita belajar dan kita memang ulas. Tapi yang paling penting adalah ketika kita sudah milih satu, nah terus kita ngapain? Kita apa yang harus kita lakukan? Tentu saja beda antara satu orang dengan yang lain. Nah, itu kadang kita bilang itu tergantung amal ibadah ya. Saya sering bercanda dengan Bapak Ibu kalau umpamanya, oh kok yang beli A tiba-tiba naik panjang, kalau beli B nggak naik-naik gitu, kenapa gitu ya. Ya, itu tergantung amal ibadah kalau saya bilang ya. Nah, tergantung pemilihan. Kita kan selalu memberikan rekomendasi kan nggak pernah satu, bisa dua, tiga, empat, bahkan lima gitu kan. Nah, itu Bapak Ibu kan mesti pilih dari situ. Nah, kalau enjoy the ride aja. Kalau umpamanya kondisinya kita kayak dapat harum hari ini bisa sampai arah, ya udah itu berkatmu, itu bless gitu ya. Tapi kalau aduh saya nggak masuk harum, saya masuknya adaro, gimana dong? Adaro cuma gitu-gitu doang gitu ya. Udah enjoy the ride aja. Siapa yang tahu sih harum bisa bakal arah hari ini. Tadi saya bilang, oh saya dekat-dekat arah saya jual aja dulu karena saya ngeri dengan candle-nya udah kayak gitu. Dan ternyata harum tutupnya arah, terus gimana? Ya udah enjoy aja, besok kalau dia naik lagi saya beli lagi, kalau dia nggak naik lagi ya udah saya cari yang lain gitu. Begitu aja, sesantai sesimpel itu gitu ya, kita trading udah kayak gitu aja. Nah, itu yang saya sampaikan. Hari ini saya bisa kutip dua quotes dari Jesse Livermore. Mungkin nanti beberapa waktu kita bikin berseri ya. Kita bikin seri hal-hal apa sih yang kita bisa pelajari dari seorang Jesse Livermore. Salah satu saya role model saya ketika trading gitu ya. Eh ya, itu, dan kita mulai masuk kembali ke market review kita ya, market review. Jadi apa yang kita lakukan beberapa hari ini sebenarnya tercermin, sebenarnya sudah itu intisarinya dari tadi yang saya bagikan ke Bapak Ibu. Saya sudah buat video tentang trend follower, tentang short, tentang apalagi ya, saya sampai lupa judulnya, dan itu satu rangkaian seri cerita yang baik yang bisa Bapak Ibu pelajari, dan ini saya bagikan dari quotes dari seorang Jesse Livermore. Saya banyak baca buku, banyak baca literatur, dan itu memperkaya saya untuk bagaimana saya trading. Memang tidak bisa plek diikutkan ke market Indonesia, tapi lewat perjalanan waktu saya belajar. Saya belajar untuk bagaimana sih caranya beradaptasi, untuk bagaimana sih caranya untuk mengaplikasikan apa yang sudah ada di textbook saya bacakan. Makanya saya bilang nggak semudah itu kita belajar dari buku dan tiba-tiba bam kita menjadi seorang Jesse Livermore. Nggak gampang. Ya, kita harus menghidupinya, kita harus jalanin ya, harus jalanin dan harus ngalamin sendiri. Dan bagi seorang pemula untuk menjadi seperti saya hari ini, berarti harus bertahun-tahun dong, bertahun-tahun punya pengalaman. Nah, itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama Winnerstock, karena di sini, di grup, kita itu saling encourage, kita saling ada yang tanya, kita berikan saran gitu. Jadi waktu pembelajaran jauh lebih cepat ketimbang otodidak ya. Jadi tidak trial error terus. Kita sudah memberikan polanya dan tinggal diikutin aja, tinggal diduplikasi saja. Trading itu pada dasarnya seperti tadi, yang bukan orang pinter kok, yang bukan orang jenius math. Kalau memang begitu, berarti isinya di bursa ini adalah seorang PhD matematika, profesor. Nah, nyatanya enggak gitu loh, nyatanya enggak. Bahkan mungkin yang biasa-biasa saja malah jauh lebih berhasil daripada yang hebat, yang pintar. Saya cenderung, ya saya memang menguasai algoritma, menguasai matematika, tapi ketika trading, saya menjadi orang bodoh cenderung kadang-kadang. Saya memposisikan diri saya untuk keep it simple gitu. Jadi saya tetap balik ke pola pemikiran yang paling dasar gitu. Trading itu Pak, saya bikin sesimpel mungkin tanpa hitungan yang jelimet, dan itu memaksa saya untuk saya harus bisa mengambil keputusan dalam sekian detik. Saya harus bisa tahu ini buy atau sell, ini buy atau sell. Karena semakin dipikir, semakin saya ngulik, semakin dipikir, ngulik lagi. Saya nggak trading dan akhirnya nggak jadi parno sendiri, akhirnya udah nggak trading gitu, selesai, saya lempar.
Contoh kasus di Bank BRI. Kalau kita plototin BRI, hitung harga right issue, hitung lihatnya fundamental dan lain-lain, technical di kulik-kulik, akhirnya nggak berani beli kok. Nggak berani beli. Saya pikirnya simple, bikin simple dan sudah saya pandu juga ke teman-teman. Pokoknya perusahaan ini perusahaan bagus, milik negara, habis merger dengan 3 perusahaan lain menjadi satu dengan penambahan modal sekian puluh triliun, simpel aja, dengan market yang juga sudah terfokus, pasti bagus. Kapan? Nggak tahu. Sekarang harganya saya lihat di chart murah. Yaudah, entry aja. Kalau nggak dapat right issue-nya, mau beli harganya ya, harga kemarin 3.500, saya kemarin di webinar sudah bilang kan, 3.500 anggap aja murah. Beli aja, dan bam, hari ini BRI 3770. Ya gitu aja. Kalau dipikir, semakin dipikir dengan kekuatan kita, nggak dapet, nggak ada valuasinya. Apalagi yang punya metode buy high, sell higher, nggak bakalan dapat momentum beli BRI di bawah. Nggak bakal. Jadi, itu sebabnya saya selalu mengajak Bapak Ibu, kita itu trading tuh buy low, sell high. Ya, cari mean reversion-nya. Cari areal di mana dia turun dan dia mantul gitu. Itu wow. Itu kepuasan pribadinya. Kalau buy high, sell higher, kenapa? Walaupun Pak bilang, Pak, JC Livermore mengajarkan buy high, sell higher. Saya bukan bilang, oh, berarti JC Livermore salah. Saya juga gunakan itu. Tapi tidak semua momen bagus untuk kita buy high, sell higher. Ada kalanya kita malah kejebak. Belinya di pucuk. Dan lebih parahnya lagi, ketika kita terus-terusan begitu, kita menjadi orang pribadi yang impulsif. Saya sering mengajarkan Bapak Ibu, kalau trading itu jangan impulsif. Trading haruslah dengan perencanaan yang matang, Bapak Ibu mundur, kita lihat, kita pikir, dengan tenang, oke, kita masuk dalam money management yang baik. Kalau Bapak Ibu buy sell higher terus, itu akan menciptakan Bapak Ibu impulsif, FOMO, lihat terbang, cek, tembak, lihat terbang, tag, tembak. Itu sebabnya kenapa Harum tadi saya nggak rekomendasikan di grup. Karena dia udah market dah, tiba-tiba dia lompat, tiba-tiba bukan lompat, tapi dia naik, thread, naik terus. Wah, saya bilang, wah ini nggak sehat. Kalau bisa terus, kalau dia balik gimana? Akhirnya memang arah, tapi bukan berarti saya nggak trading. Untuk pribadi saya trading, tapi saya tidak memberikan rekomendasi itu ke grup, karena saya memberikan pengajaran tentang buy low, sell high, buy low, sell high. Itu saya membiasakan teman-teman untuk begitu. Itu sebabnya saya mengajak teman-teman untuk cari emiten-emiten mana yang saat ini sedang lagi at the bottom, koreksi, dan kita lihat dia mau naik. Nah, kita mulai trading, beli pelan-pelan. Itu sebabnya kemarin kita mulai confirm ada beberapa emiten yang kita mulai ngumpulin, kita mulai beli. Dan ketika dia koreksi at the bottom, contoh BRI, tadi ada agro, ya, terus apa lagi? Ada beberapa emiten yang saya sampai lupa. Era juga kan lagi di bottom dan mulai rebound. Nah, itu kita ajarin yang kayak gitu-gitu. Lebih kita buat long last. Kita bukan mencari yang kayak Harum hari ini. Harum hari ini, bam, dapat bagus. Terus jualan. Terus besok gimana? Cari yang kayak Harum lagi. Kalau bisa kayak Harum, kalau kayak NASA gimana hari ini NASA? Hari ini NASA luar biasa sekali, naik thread, dan turun. Saya bilang, wah NASA ini kehabisan roketnya, kehabisan bahan bakar. Ya, kayak gitu. Jadi, please, ya kita bukan nggak bisa ngajarin buy high, sell high, bisa. Tapi saya tidak mau untuk pemula saya ajarkan itu. Saya tetap mengajarkan bagaimana menjadi seorang investor yang baik. Kita melihat saham yang secara chart bergerak dengan harga yang ke support, dan dia mulai rebound. Nah, buy low, sell higher. Itu yang kita selalu saya berikan kepada teman-teman, ya. Cari mean reversion-nya, pembalikan arahnya bagaimana. Oke, ya. Wow, sharing saya sudah 25 menit nih, begini-begini aja. Kita sekarang masuk ke market review, ya. Tadi market review sempat saya ulas sedikit tadi, ya. Nah, ini market review kita, ya. Bergeraknya memang sudah in the range. Kalau ini chart polos sebenarnya, ini harusnya saya hapus lagi supaya tetap saya bikin 2 panel yang polos dan yang bergambar. Yang bergambar kan ini. Nah, ini sudah ada, dan lihat hari ini kena tertingginya 6148 dan dia memang 6144. Ingat, nonton video saya beberapa waktu kemarin, saya selalu bilang IHSG bergerak di level 6045 sampai 6144.
Ini IHSG. Dan sekarang dalam minggu ini benar-benar kejadian. Turun sampai ke level ini 6045, lalu sempat sampai ke 600, 6.000, di bawah 6.000 bahkan, terus dari rebound lagi penutupan di atas 6045, dan kemudian dia masih naik lagi ke 6144. Terus next gimana next ke depan? Asing hari ini membukukan net buy 1,15 triliun. Keren. Dan ini bagus, asing bagus buy. Harapan saya besok dia bisa lanjut lagi, naik lagi di atas 6144 dengan target terdekat 6179 sampai 6180. Kalau bisa naik itu, berarti kita, profesi kita, ramalan kita September ini akan berakhir ceria. Kenapa? Saya kasih lihat chart weekly-nya. Walaupun chart weekly-nya terlihat masih sideways ya. Nah, saya hapus ini dulu. Nah, ini salah satu pola yang saya bilang nih, lihat itu. Polanya kelihatan banget kok. Hijau-hijau, merah, hijau. Nah, ini sempat merah, dia bisa naik. Kalau dia bisa naik ke atas, ya, kalau lihat monthly-nya, chart monthly-nya. Nah, ini dia bisa naik nih. Kalau bisa hijau, berarti sebentar lagi hijau nih, berarti kan. Berarti September ini berakhir ceria nih. Harapan kita ya, tinggal 7 hari lagi. 7 hari lagi, come on, ayo. Besok, bukan 7 hari bahkan, 5 hari. Tinggal besok Jumat sama minggu depan ada Senin sampai Kamis. Ya, come on, ayo September ceria. Jadi berakhir dengan profit yang baik buat kita semua ya. Luar biasa kan? Dan tren monthly-nya juga bergerak, IHSG juga bergerak bagus kan tren monthly-nya. Jadi saya lihat sih chance untuk menjadi baik cukup besar. Dan hari ini transaksinya terakumulasi sebesar 11,59 triliun dengan volume yang tercatat sangat tinggi. Keren banget. Kelihatan smart money indikatornya tiba-tiba bam, spike luar biasa, volumenya juga wow, keren banget ya. Oke lah, ini good lah. Oke, itu sektoralnya bagaimana? Coba kita cek sektoral. IDX Basic bagaimana? Masih bergerak di support ya, masih di situ-situ saja, belum oke. Kita tinggal aja lihat yang lain yang trending, consumer cyclicals ya. Wow, oke ya, bergerak sideways tapi cenderung naik consumer cyclicals. Terus energi, wah energi. Nah, kita kemarin juga kode energi loh ya, kemarin saya bilang kalau lagi kayak begini kita lihat yang sektor trending kemarin, energi, finance, sama infrastructure. Ingat nggak saya udah ngomong? Silakan nonton lagi video market review saya. Dan finance bagaimana? Bam, lihat kan? Semua predictable. Semua bisa diperkirakan, dianalisa. Saya buat video kalau nggak salah yang saya ulas tanggal 21 September. Silakan Bapak Ibu nonton video saya tanggal 21. Soalnya kemarin saya nggak launch. Yang kemarin market review saya adalah webinar. Dan itu sifatnya private bersama teman-teman member grup VIP. Ya, jadi saya nggak rilis. Tapi kita pada dasarnya selalu buat. Setiap hari Rabu kita adakan webinar untuk internal. Ya. Dan itu banyak pelajarannya. Itu sebabnya kita nggak rilis untuk umum. Terus healthcare. Sektor healthcare masih di sini-sini saja, tapi pada dasarnya dia dalam tren yang bagus. Ya. Terus industri, oke, masih di sini-sini juga, masih di areal support. Berharap dia bisa segera rebound. Infrastructure, nah ini yang saya mau bilang ya. Dalam tren yang bagus ya, naik walaupun koreksi tapi dia dalam tren yang bagus di atas. Koreksi pun masih di atas. Kemarin dia dengan bagus gitu ya. Kemarin saya rekomendasikan ketika di tanggal 21 kan di sini dan dia memang masih bisa naik, breakout bahkan. Bikin higher high dan dia tadi sempat bikin higher high tapi dia candle-nya begini. Nggak apa-apa, dalam tren yang baik. Besok saya melihat peluang untuk rebound kembali ini infrastructure. Sektor ini masih bisa layak diperhatikan terus. Terus consumer non cyclicals. Wah, pelan-pelan dia mulai rebound ya. Kemarin di bottom support dan dia mulai rebound naik. Oke, good. Tapi selama dia masih belum bisa keluar dari ini, di atas ini, saya bilang dia masih belum oke. Ini kalau saya geser nih, nah, ini saya geser. Nah, dia masih belum oke nih. Selama belum bisa naik di areal ini, saya lihat belum bagus ya. Terus kemudian properti masih di situ-situ saja, masih sideways panjang, jadi abaikan aja.
Terus kemudian Tekno hari ini mestinya bagus. Nah, hijau, tapi masih di bawah selendang, masih berjalan datar. Terakhir adalah transportasi. Saya sudah warning kemarin waktu di webinar. Transportasi sudah tinggi nih, ya. Salah satu emitennya sudah tinggi dan siap-siap koreksi. Bagi yang sudah punya, sell on strength. Dan bam, hari ini gimana hari ini? Turun luar biasa ya. Oke. Itu fungsinya grup, dan kita bimbing, kita mentoring, kita pandu sampai Bapak Ibu bisa setidaknya cukup mapan untuk berjalan di market. Jadi dalam trading sama seperti belajar setir mobil ya. Seperti selalu sudah saya bilang, kalau trading, kalau belajar mobil kan kita kuasai dulu. Kuasai gas remnya dulu, persnelingnya dulu, terus bagaimana kita nyetir lihat kiri kanan dan sebagainya gitu kan. Nah, pakai matic dulu. Nanti kalau sudah mulai oke, kita baru pindah ke manual atau kita mulai belajar parkir atau belajar di tanjakan dan sebagainya. Paling penting menguasai polanya, menguasai instrumennya dulu. Dan dengan kuantitatif yang kita ajarkan di Winner Stocks, Bapak Ibu jadi fokus dulu terhadap mau beli apa, cara beli bagaimana, cara pasang smart order bagaimana, cara pasang stop loss bagaimana. Itu basicnya dulu. Ya, terus mengetahui areal terlarang, ya, areal forbid, areal yang kita nggak boleh beli itu seperti apa, areal yang harus beli seperti apa, itu semua kita melihat polanya dulu. Ketika sudah oke, kita baru mulai lihat yang lain-lain. Nah, tapi yang paling mesti perhatiin itu yang mudah-mudahnya itu kita udah pakai tools aja gitu loh. Jadi udah trading udah lebih, otak kita bisa gunakan untuk melihat yang lain-lain gitu. Ya. Oke, ya, jadi yang bagi Bapak Ibu yang mau belajar, kapan lagi? Sekarang waktunya. Ini momen yang tepat, karena habis ini bulan Oktober, November, dan Desember, masuk ke periode kuartal keempat, mulai periode window dressing, mulai periode Santa Claus Rally, wah pokoknya dapat yang keren-keren deh. Akhir tahun adalah momen yang kita tunggu-tunggu. Saya bayangin aja udah very excited banget gitu ya. Tunggu apa lagi? Segera bergabung bersama kami dengan harga yang very very spesial, bersahabat, karena masih dalam suasana PPKM, kita berikan diskon khusus bagi Bapak Ibu. Oke, ya, itu video dari saya. Terima kasih semua Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk nonton. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube kami dengan memberi like dan share ke teman-teman, ya. Dan jika ada yang mau ditanyakan, feel free to comment ya, atau mau komen dengan apa yang sudah saya ulas, apa yang sudah saya bikin, feel free to comment di kolom komen YouTube untuk kita bisa berinteraksi juga. Atau ada yang mau nanya, mau dibahas apa saham untuk besok, silakan komen di YouTube, nanti kita akan coba bantu ulas. Oke, sampai di sini semuanya. Selamat beristirahat Bapak Ibu, stay safe, stay healthy, happy cuan selalu, and God bless.